Terima kasih ke Pak Risman. Artinya tadi udah dua dari Pak Arbain, Pak Risman itu senior-senior yang pernah melalui film 38 ya Pak ya. 38, 36, cadangan 36. Kalau mau 38 dimasukkan di tempat yang belakang. Ya, artinya pernah dulu bonusnya masih ada. Kira-kira seperti itu. Nah berbeda nih sama Pak Denny, beda dekade, beda masa, mungkin beda juga nih pengalaman beliau. Mungkin itu Pak Denny mungkin disampaikan secara lugas, mungkin sedetil-detilnya sehingga nanti betul-betul menjadi contoh atau menjadi motivasi bagi kawan-kawan. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam fotografi. Mengenai teknik komposisi fotografi dan detail fotografi, rasanya kita bisa mendengar dari bapak-bapak kita, Pak Arbain dan Pak Arsman. Seperti itulah teknik fotografi yang beliau ceritakan, yang saya bisa pelajari dari channel YouTube. Saya sering lihat dari Pak Arbain, Pak Arsman, dari Instagram. Mengenai kecintaan saya dalam fotografi sebenarnya sama. Saya dari SMP sudah cinta sekali dengan fotografi. Saya belum ada kamera, belum ada apapun, saya senang melihat objek-objek fotografi, melihat apapun lah bentuknya di TV, di koran gitu. Sampai saya SMA, saya berkeinginan memiliki kamera fotografi. Belum dapat, akhirnya selepas SMA saya dapat hadiah kamera RAW dari pacar. Nah, saya di sana saya eksplor fotografi dengan kamera roll saja. Alhamdulillah saya dapat inspirasi, dan setelah itu saya memiliki kamera pocket, digital pocket. Terus saya eksplor lagi. Nah, di tahun 2013 saya mulai berteman dengan kawan-kawan fotografi di Bukit Tinggi. Pada saat itu saya mulai ingin memiliki kamera yang lebih bagus, kamera DSLR kata orang kan. Kamera Nikon 5100 saya miliki awalnya. Itu saya dari pendapatan bekerja. Tahun 2013 saya kumpul dengan teman fotografi dan sering-sering fotografi, dan saya masuk komunitas fotografi online Pak. Saya besar dari Galeri Fotografi Indonesia. Saya masuk grupnya, saya dasar-dasar fotografi saya belajar dari sana, dan ditambah dengan berkumpul dengan teman-teman. Tahun 2014 saya mengenal Instagram. Nah, di Instagram itu saya temukanlah banyak-banyak info tentang fotografi. Saya mulai memberanikan diri untuk mengeksplor hasil karya saya di Instagram, karena Instagram adalah fokus dengan gambar kan, dengan gambar ataupun video. Tapi saya lebih fokus dengan fotografi. Saya mulai mengikuti lomba, dan alhamdulillah dengan usaha sampai sekarang alhamdulillah. Kebetulan Pak Arbain, Pak Asman sering sekali menilai foto saya. Kebetulan tahun 2019 alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 lomba foto Adira. Kebetulan Pak Arbain itu yang menilai. Adira. Ya, kemarin lomba aksi gerak cepat saya juga juara 1 juga. Dan lebih banyak lagi. Alhamdulillah, intinya dalam fotografi kita jangan malu dengan hasil karya kita. Jangan malu, intinya. Hilangkan mimik atau omongan orang yang mencemehkan kita. Walaupun kita hasilnya gini, kita sendiri harus bangga dengan hasil karya kita dulu. Kita taruh di Instagram atau di Facebook, biarkan orang berbicara tentang fotografi kita. Biarkan ada masukan orang bilang karya kita seperti ini, terima, nggak apa-apa.
sebagai masukan. Oh, karya kita jelek, biar nggak apa-apa, jangan emosi. Jangan ditanggapi secara emosi, biar masukkan dulu buat pelajaran. Kita kan bisa juga menilai fotonya kan. Siapa yang menilai foto kita? Orang itu kan. Kita bisa lihat hasilnya juga kan. Itu. Nah, intinya kita jangan rendah hati. Bangga dulu dengan hasil karya kita. Beranikan mengekspor karya kita. Insya Allah kedepannya akan mendapatkan hasil positif. Insya Allah, saya yakin. Saya dari nol saya sering sering sekali sampai sekarang. Tapi saya singkirkan itu. Saya berusaha terus mengekspor sampai sekarang. Saya terus mengekspor fotografi saya. Walaupun Anda ditunjuk sebagai juri, saya lakukan tugas saya sebagai juri. Tapi di luar juri, kalau ada lomba foto apapun, walaupun minimalnya atau budgetnya sekecil, saya nggak mantap. Saya ingin eksplor dulu. Saya nggak mikir hadiah atau menangnya, tapi saya ingin eksplor dulu hasil karya saya. Nanti hasilnya akan dinilai juri itu. Kalau seandainya saya menang, itu hadiah dari Allah. Itu aja saya nilai. Oke. Komposisi fotografi dan apapun tekniknya, saya rasa Pak Arsman dan Pak Arbain sudah menjelaskannya tadi. Seperti itu intinya. Momen, teknik, itu intinya. Komposisi intinya. Komposisi tidak ada nol nilainya. Itu. Kalau pengaturan kamera, saya rasa teman-teman sudah tahu. Oke, sekian dari saya yang masih belajar dalam fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus bersama dengan para guru kita. Kita bersyukur malam ini dapat guru paling tidak ada 2 dekade yang berbeda, masa yang berbeda. Lain lagi dekade paling baru penderitaannya, kemudian lain lagi penderitaan yang dekade awalnya. Jadi ini yang mungkin kita jadikan momen dalam malam ini, sehingga betul-betul nanti malam ini kita dapat seperti apa sih, kemudian bagaimana nanti ini betul-betul menjadi sebuah ajang karya. Kalau dari Kota Sawalunto-nya tentu untuk adik-adik yang ada di Kota Sawalunto, bagaimana nanti momen-momen spot-spot tertentu, kemudian situs-situs yang kita punya ini betul-betul digali, dieksplor, kemudian jadikan ini karya terbaik kita. Dari hasil diskusi tadi, dari hasil sharing yang sudah disampaikan oleh para guru kita, kami beri kesempatan kepada adik-adik semua untuk berdiskusi, menggali lebih dalam lagi. Adik-adik mau dapat apa nih dari para guru? Gitu nih. Oke, kami beri kesempatan, kita tidak lama-lama, mungkin sampai pagi ya. Kami persilakan untuk yang pertama dari momen termen pertama ini kita kasih untuk 3 aja dulu. Untuk 3, kemudian dijawab oleh para guru kita. Kemudian kita baru masuk ke termen berikutnya. Kami persilakan. Ya, Om Yance. Dia bahas fotografer, enggak YouTube loh. Oke. Dari pojok sini, siapa mewakili? Inilah. Kita orang pertama lah. Bang Yanci, kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Yang ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi hanya sedikit sharing antara dari kita untuk kita, seperti itu. Ya, biar lebih jelas supaya jangan tanya-tanya bapak sama bapak. Biar saya perkenalkan diri. Nama saya Yance. Saya asli Papua, tapi saya cinta Sawalunto. Jadi
sebelum apa namanya kita mengeksplor segala sesuatu, saya kebetulan bermainnya di YouTube bersama dengan kawan-kawan saya, kemudian Bang Fajar, ada juga Pak Rohman, kemudian Bang Sukri. Bang Sukri itu sebagai sekjennya saya tuh di konten kreator Sawalunto. Jadi kita bentuk komunitas untuk bagaimana kita mengangkat potensi-potensi yang ada di kota Sawalunto. Nah, salah satu yang tadi disampaikan sama Bapak Kepala Dinas yaitu Bukit Teletabis, atau yang sekarang lagi yang populernya dengan geopark ini, Pak. Jadi sebelum mungkin kawan-kawan itu mengangkat tentang itu, kami dari beberapa kawan sudah mengangkat itu ke media, ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, seperti itu. Dan mungkin hanya sekedar ini saja, Pak, sekedar kalau bisa dibilang curhat lah. Kita kan di Sawalunto ini kan banyak event, kemudian banyak juga kegiatan. Karena mungkin berhubung COVID, sehingga event yang biasanya diadakan di tahun 2019 di tahun 2020-nya ditiadakan karena pengurangan KDS dipotong. Nah, yang kita minta tuh begini, Pak, dari kawan-kawan pariwisata. Kita kan punya komunitas banyak. Alangkah baiknya itu kan punya komunitas. Kemudian setiap acara kegiatan yang mau dibuat, contoh macam sisa kemarin, pihak-pihak YouTube kan ada tuh, pihak-pihak fotografer ada, diundang, kami terlibat dalam sana. Kalau yang terasa sama saya pribadi sih, dengan kawan-kawan di komunitas itu mungkin hal itu belum terasa. Tetapi secara pribadi kami sangat mendukung apapun kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kota Sawalunto, intinya untuk memajukan Kota Sawalunto. Karena Sawalunto itu kita Sawalunto. Sawalunto sudah memberi kepada kita, mari kita beri untuk Sawalunto. Terima kasih, semoga Sawalunto ke depan lebih baik. Oke. Nanti itu ke Pak Kadis, Pak. Izin. Sebelum dijawab, ditahan dulu. Artinya dari tengah kira-kira siapa yang mewakili? Ya, oke, dari tengah untuk pegang dulu, kemudian ditahan. Izin dari sebelah Pak Ruli. Izin satu, Pak Ruli. Oke. Bara. Ya, Pak Ruli ya. Oke, nanti Pak Ruli. Bara tuh. Bara nanti di kantor aja. 3 lah ya. Oke, saya izin dulu ke John Der. Ya. Silakan ke perkenalan dulu boleh. Kemudian arahnya ke siapa nanti kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nanya tentang lomba. Kan sebagian kemarin ada yang kategori foto ya. Ada sebagian yang itu yang dinilai itu yang ada di konsep atau acara yang sedang berlangsung. Contoh penilaiannya gitu. Buat di luar itu ya jalur. Ada sebagian yang itu tentang lomba kemarin, ada yang di jam istirahat atau jam acara yang berlangsung. Jadi ini buat lomba Siska kemarin gitu. Apakah itu termasuk dalam penjurian atau gimana? Itu sebagian ada beberapa teman yang nanya tentang penjurian foto tentang Siska. Ya, makasih. Oke, kita terima dulu. Nanti kita jawab. Mungkin ke Pak Ruli, silakan. Kan nama
saya Ruli Pak. Ruli Pak. Saya sedikit banyaknya sering mengikuti galeri-galeri hasil-hasil karya dari Bapak Ismail Bapak Abbas dan galeri-galeri dari Om Darwis juga galeri di situ kan kebetulan saya hobi dan di sini foto objek tubuh Pak, model anatomi. Anatomi kebetulan spesifiknya arah ke situ Pak. Jadi di situ tuh kan sering terbenturnya Pak, mungkin ini sedikit untuk di teknis gitu Pak. Bagaimana menghasilkan sebuah gambar yang kita mengantarkan sebuah ceritanya ini sampai dengan didukung dengan komposisi lighting yang cukup dan tidak kelihatan porno gitu Pak. Secara teknis itu lebih detailnya ke teknis gitu Pak. Mungkin Kemarin kesana aja Pak. di situ Pak. Karena saya lihat sering kayak foto Om Darwin, sini itu antaranya cukup manis di situ tuh gitu. Saya tahu ini objek tubuhnya telanjang gitu, tapi tidak begitu vulgar gitu. Nilai jualnya lebih artistiknya lebih tinggi gitu Pak. Mungkin ya, di situ Pak.